17 Agustus, hari di mana bendera pusaka dikibarkan lebih tinggi dan lebih banyak. Lapangan penuh dengan barisan berseragam untuk mengikuti upacara rutin tahunan. Lagu Indonesia Raya pun terdengar lebih lantang, sedikit meredakan gegap gempita suara musik DJ full volume tinggi yang sering bikin kepala pusing. Balap karung, panjat pinang, lomba makan kerupuk, dan berbagai perlombaan khas 17-an pun digelar. Kita merayakan sebuah proklamasi, sebuah deklarasi bahwa kita telah bebas dari cengkraman fisik penjajahan bangsa lain. Tapi, video ini ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana, pertanyaan yang mungkin jarang terpikirkan. Yang jelas, ini bukan untuk merusak suasana pesta. Di tengah semua kemeriahan ini, yakin kita sudah benar-benar merdeka? Para pahlawan pendiri bangsa ini memang sudah berhasil mengusir tentara berseragam asing dari tanah kita. Naskah proklamasi pun sudah dibaca oleh Bung Karno, sang proklamator, pada 17 Agustus 1945. Itu fakta sejarah yang tak terbantahkan. Tapi apakah kita sadar bahwa penjajah paling berbahaya bukanlah mereka yang datang menyerang dengan senapan dan meriam, lalu merampas hak milik kita? Penjajah saat ini adalah mereka yang datang tanpa suara, masuk bukan melalui pelabuhan, tapi melalui layar ponsel yang tak lepas dari genggamanmu. Bukan menjajah tanah, tapi menjajah pikiran. Selamat datang di medan perang yang sesungguhnya. Bukan perang melawan senapan dan meriam, tapi perang melawan belenggu rantai tak kasat mata yang mungkin saat ini sedang mengikat leher kita semua. Narasi ini bukan tentang meragukan jasa pahlawan. Ini tentang menghormati jasa-jasa mereka, dengan memastikan perjuangan dan pengorbanan mereka tidak cuma menjadi sekadar seremoni upacara rutin tahunan. Mari kita bahas dan diskusikan ini bersama-sama. Satu pertanyaan untukmu. Apa arti kemerdekaan bagimu? Untuk bisa mengerti arti kata merdeka, kita harus berhenti melihatnya sebagai sebuah kata benda atau sebuah piala yang kita dapat di tahun 45. Mari kita lihat merdeka ini sebagai kata kerja, sebuah proses tanpa akhir. Untuk itu, mari kita melihatnya dari berbagai sisi agar kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas. 1. Sisi filosofis. Kemerdekaan dari belenggu pilihan, kehendak, dan sistem. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa itu. Ia, yang adalah seorang budak yang akhirnya bisa menjadi filsuf besar, mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati tidak terletak pada status sosial atau kebebasan fisik, melainkan pada kebebasan batin. Sebagai contoh, Anda mungkin bebas secara hukum untuk pergi kemana saja yang Anda mau, baik itu untuk pergi kerja, liburan, atau sekedar muter-muter habisin bensin. Tapi, apakah Anda bebas dari emosi dan marah saat Anda harus tiba ke tempat tujuan tepat waktu, tapi malah terjebak macet? Anda bebas membeli apa saja yang Anda inginkan selama punya uang untuk membelinya. Tapi apakah Anda bebas dari rasa dengki dan iri hati ketika melihat gaya hidup orang lain di media sosial lebih mewah dan menyaingi gaya hidup Anda? Para eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre membahas masalah ini lebih jauh dengan konsep bad faith atau iman yang buruk. Ini adalah kondisi di mana kita menipu diri sendiri dengan berpura-pura bahwa kita tidak punya pilihan. Kita menyalahkan takdir, sistem, pemerintah, atau keadaan untuk setiap kegagalan kita, padahal kita dikutuk untuk bebas, dikutuk untuk bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang kita ambil. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri.
Apakah kebebasan untuk memilih ini selalu ada? Sistem pendidikan kita, misalnya, seringkali lebih berfokus pada melahirkan pekerja yang patuh daripada pemikir kritis. Kurikulum yang kurang fokus dan sering gonta-ganti tekanan dan tuntutan pada nilai dan skor di rapor dan penyeragaman cara berpikir yang harus sesuai buku paket, bisa jadi adalah bentuk penjajahan pikiran yang paling halus yang mematikan inisiatif dan kreativitas sejak dini. Budaya bertanya sebagai pondasi dan kerangka berpikir seakan jadi hal yang langka dan dianggap sebuah anomali. Sekarang mari kita lihat di sisi pekerjaan. Sistem pekerjaan saat ini adalah sistem kerja yang menjanjikan stabilitas dan mimpi finansial merdeka, tapi menguras waktu, tenaga, dan jiwa, membuat kita merasa terjebak dalam rutinitas yang mengharuskan bekerja layaknya robot tapi tanpa imbalan yang sesuai. Rutinitas yang melelahkan tapi tanpa makna. Belum lagi yang lulus sekolah tapi bingung mau kerja apa, karena ilmu yang dipelajari tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Bahkan, sarjana dengan titel tinggi, nganggur, menumpuk, tak jadi apa-apa. Apakah ini pilihan bebas? Atau justru jebakan yang didesain untuk menjaga roda ekonomi terus berputar, bahkan jika itu mengorbankan kemerdekaan berpikir dan otonomi diri kita? Dari beberapa gambaran tadi, secara filosofis, berapa banyak dari kita yang masih terjajah dalam penjara yang sebenarnya telah kita bangun sendiri? Penjara yang terbuat dari gengsi, iri hati, ketakutan akan penilaian orang lain, dan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab bahkan atas hidup kita sendiri. Sebuah kenyataan yang ironis, kita merdeka, tapi kita takut menggunakan kemerdekaan itu. Atau bahkan kita tidak menyadari bahwa semua pilihan hidup kita telah dibatasi oleh struktur dari sistem yang tak terlihat. 2. Sisi sains, neuropsikologi, penjajahan algoritmik, kemalasan otak, dan perampasan waktu. Sekarang mari kita masuk ke wilayah yang lebih modern, bagaimana ilmu sains melihat masalah ini. Otak kita adalah organ tercanggih dan paling luar biasa di alam semesta, adalah mesin pencari pola yang sebenarnya punya sifat malas. Otak secara alamiah lebih menyukai jalan pintas. Psikolog Daniel Kahneman menyebut sistem otak seperti ini sebagai sistem one thinking, yang punya ciri-ciri cepat, intuitif, tapi punya kelemahan yaitu rentan terhadap bias dan manipulasi. Dan otak inilah pintunya. Para raksasa teknologi, platform media sosial, mesin pencari, bahkan AI yang sering kita posisikan sebagai pesuruh pun tahu persis cara kerja dari kemalasan otak kita. Tapi mereka bukan lagi menjual produk. Bahkan semua diberikan gratis. Tapi saat kita tidak membayar pada sebuah produk, maka sebenarnya kitalah produknya. Perhatian dan waktu kita, data pribadi kita, bahkan preferensi kita, ditambang, dikumpulkan, dan dijual kepada pihak yang menawar dengan harga tertinggi. Algoritma ini memang dirancang tidak hanya untuk membuat kita terus betah lebih dari 6 jam, duduk diam dan menggulir layar, scroll demi scroll. Algoritma hanya akan menyajikan konten yang memang kita sukai. Inilah yang akan menciptakan echo chamber, sebuah ruang gema seperti saat kamu berteriak dalam ruang sempit, maka yang kamu dengar adalah gema dari suaramu sendiri. Algoritma yang akan terus memvalidasi semua yang kamu lakukan sebagai sebuah kebenaran, dan perlahan membentuk caramu berpikir, caramu memilih, bahkan semua yang akan kamu lakukan. Bahkan lebih dari itu, algoritma adalah pencuri waktumu. Algoritma memang didesain untuk memaksimalkan dwell time atau waktu berdiam dirimu, supaya kamu betah untuk terus berinteraksi di platform mereka. Inilah penjelasan mengapa ketika kamu berniat untuk sekedar iseng, scroll sebentar, tapi tanpa kamu sadari, ternyata tak terasa, sudah 3 jam kamu terpaku di depan layar handphonemu. Semakin lama kamu menatap layar,
semakin banyak iklan yang bisa mereka tampilkan untukmu. Dan ini artinya semakin banyak data yang bisa mereka kumpulkan. Dan efek ini menjangkiti semua level usia, tak pandang bulu. Dari orang dewasa, remaja labil yang mencari jati diri, bahkan anak-anak kecil yang kurang pengawasan orang tuanya. Mereka disodori konten brain rot, video-video singkat yang absurd dan membuat otak semakin tak berfungsi. Konten-konten yang tidak merangsang kognisi tapi justru membuat otak kecanduan dopamin instan, bahkan salah mempersepsikan sesuatu. Dari usia dini, mereka sudah dijejali pemahaman yang keliru. Apa dampaknya? Mereka lupa waktu untuk belajar, mereka akan sulit berkonsentrasi pada hal yang lebih kompleks, dan bahkan mereka bisa mengalami disorientasi dalam interaksi sosial. Layar ponsel tidak lagi sekadar untuk hiburan, tapi telah menjelma menjadi sebuah penjara digital yang mengunci, bahkan mematikan potensi mereka. Lalu, bagaimana dengan remaja? Mereka terjajah oleh validasi instan dari media sosial dan dunia maya game online. Setiap like, setiap komentar, setiap kemenangan dalam game melepaskan dopamin yang membuat mereka terus-menerus mencari dosis berikutnya. Belajar, mengaji, berdiskusi, atau beraktivitas fisik yang lebih konstruktif terasa membosankan dan lambat karena rewardnya tidak seinstan yang ditawarkan layar ponsel. Jadi, pertanyaannya, ketika Anda memilih untuk menonton video berikutnya, membeli produk yang tiba-tiba muncul di iklan, atau bahkan membenci kelompok politik tertentu, apakah itu benar-benar pilihan bebas Anda, atau itu adalah hasil dari ribuan jam rekayasa psikologis yang dirancang untuk memprediksi dan mengontrol perilaku Anda, bahkan sampai merampas waktu paling berharga Anda? Apa gunanya mengusir penjajah VOC yang memonopoli rempah-rempah jika kita dengan sukarela menyerahkan monopoli atas aset paling berharga kita, pikiran, dan waktu kita kepada penjajah digital dari Silicon Valley? Kita tak sadar telah menjadi budak di tanah kita sendiri. Waktu kita habis terbuang di ladang digital yang bukan milik kita. Disinilah kemerdekaan dari rasa malas dan kebodohan menjadi krusial. Otak kita secara default akan memilih jalan yang paling hemat energi. Kemalasan berpikir, malas memverifikasi informasi, dan malas keluar dari zona nyaman intelektual, inilah yang membuat kita rentan. Kebodohan seringkali bukanlah ketiadaan informasi, melainkan kemalasan untuk merenung dan menantang narasi yang disodorkan. Merdeka dari ini berarti secara sadar memaksa diri untuk melakukan olahraga mental. Setiap hari menolak menjadi budak dari sistem one thinking kita sendiri. Ini juga yang terhubung dengan penjajahan sumber daya alam oleh bangsa asing. Ketika kita malas berpikir kritis, malas mengkaji data, dan malas peduli, kita secara tidak langsung membiarkan konsesi-konsesi tambang atau lahan besar dikuasai pihak asing. Kita membiarkan kekayaan alam yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru mengalir ke kantong-kantong korporasi global, seringkali dengan persetujuan atau bahkan keterlibatan pemerintah yang korup. Kemalasan kita dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas adalah bahan bakar bagi penjajahan ekonomi modern ini. 3. Sisi teologis dan spiritual. Kemerdekaan dari ego, ketidakpuasan, dan korupsi jiwa. Hampir semua ajaran spiritual besar di dunia, dari timur hingga barat, berbicara tentang satu bentuk kemerdekaan tertinggi, bebas dari tirani ego atau nafsu. Dalam banyak tradisi, kebebasan yang dipuja dunia modern, bebas melakukan apapun yang kita mau, justru dianggap sebagai bentuk perbudakan paling rendah. Perbudakan terhadap hasrat, keinginan duniawi, dan ego yang tak pernah puas. Paradoksnya, kemerdekaan sejati justru ditemukan dalam penyerahan diri. Bukan kepada penjajah, tapi kepada sebuah prinsip yang lebih tinggi, kepada Tuhan
kepada kebenaran, kepada semesta. Ketika seseorang berhasil bebas dari keinginannya untuk diakui, dipuji, dan memiliki segalanya, barulah ia merasakan kemerdekaan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Ini juga yang membawa kita pada kemerdekaan dari rasa iri dan kurang puas. Inilah medan perang melawan penjajah algoritmik yang kita diskusikan tadi. Rasa iri dan tidak puas adalah bahan bakar utama dari attention economy. Algoritma media sosial sengaja dirancang untuk menyuntikkan dosis kecil racun ini setiap hari dengan memamerkan kehidupan sempurna orang lain. Merdeka dari ini adalah tindakan revolusioner untuk mencabut infus digital itu. Ini adalah kemerdekaan spiritual untuk mengatakan pada ego kita, seperti yang diajarkan para filsuf dan sufi, cukup, kebahagiaanku tidak ditentukan oleh perbandingan. Dan disinilah kita menemukan akar masalah pemerintah yang korup. Korupsi bukanlah sekadar tindakan mengambil uang, tapi sebuah penyakit spiritual yang lahir dari ego yang tak terkendali, dari kerakusan yang tak ada habisnya, dan dari ketidakmampuan untuk menyerahkan diri pada prinsip keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi. Jika pemimpin kita belum merdeka dari ego dan nafsu serakahnya, bagaimana mungkin mereka bisa memimpin bangsa menuju kemerdekaan yang hakiki? Mereka mungkin bebas dari penjajah fisik, tetapi mereka menjadi budak dari nafsu mereka sendiri dan pada akhirnya membudakkan rakyatnya sendiri. Proklamasi 1945 akan hanya menjadi omong kosong ketika para pemimpinnya sendiri tidak merdeka dari penjajahan internal ini. Kita mungkin merdeka dari penjajah, tapi apakah kita sudah merdeka dari rasa rakus yang mendorong korupsi? Apakah kita sudah merdeka dari ego kesukuan dan keagamaan yang membuat kita mudah diadu domba? Jika belum, proklamasi kita baru sebatas di atas kertas. 4. Sisi sosial budaya, belenggu, mental, inlander, fanatisme, dan penjajahan sistemik. Dan yang terakhir, yang paling menusuk bagi kita sebagai bangsa, penjajahan mental. Ratusan tahun dijajah meninggalkan luka psikologis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah mentalitas yang disebut inlander, rasa inferior, tidak percaya diri, dan selalu melihat orang luar atau bangsa lain sebagai standar kebenaran dan kemajuan. Kita lebih bangga menggunakan istilah asing, padahal ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kita lebih cepat mengadopsi tren dari luar tanpa filter, namun seringkali gagap menjelaskan kekayaan budaya kita sendiri. Kita silau dengan produk impor, sementara meremehkan kualitas buatan tangan anak bangsa. Ironisnya, kita seringkali teriak-teriak budaya kita diklaim, ketika ada bangsa lain yang mematenkan warisan budaya kita. Tapi mari berkaca, seberapa sering kita benar-benar melestarikan, mempelajari dan mengajarkan budaya kita sendiri pada generasi penerus. Kita sibuk mengejar tren global, sementara akar budaya kita sendiri kering kerontang tak tersiram. Bukankah ini juga bentuk penjajahan, di mana kita sendiri yang membiarkan warisan luhur kita mati suri, dan baru panik ketika ada yang mencurinya dari kuburan yang kita buat sendiri. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita bangga, mencintai, dan membumikan budaya sendiri, bukan sekadar meradang di media sosial saat ada klaim. Ini bukan tentang anti asing, ini tentang fondasi diri. Bangsa yang merdeka secara hakiki adalah bangsa yang bisa berdiri setara, berdialog, dan berkolaborasi dengan bangsa lain, bukan sebagai pengekor, tapi sebagai mitra yang punya jati diri. Dan disinilah kemerdekaan dari fanatisme dan radikalisme menemukan akarnya. Fanatisme adalah buah dari ketakutan dan penyederhanaan yang berlebihan. Ia lahir ketika seseorang terlalu malas untuk bergulat dengan kompleksitas dunia, lalu memilih satu jawaban final yang hitam putih untuk segalanya. Ia adalah produk sampingan dari echo chamber yang diciptakan teknologi,
yang membuat kita merasa paling benar dan membenci yang lain. Merdeka dari ini adalah kemerdekaan untuk mengakui, mungkin saya salah, dan memiliki keberanian untuk berdialog dengan mereka yang kita benci. Sebuah bangsa yang terjebak dalam fanatisme adalah bangsa yang terjajah dari dalam, tak peduli berapa banyak upacara yang mereka gelar. Inilah mengapa kita harus melihat penjajahan sistem pendidikan dan pekerjaan sebagai bagian dari penjajahan mental budaya. Ketika pendidikan hanya melahirkan pekerja yang siap pakai untuk pasar global, seringkali dalam pekerjaan berupah rendah atau tanpa bargaining power, dan bukan inovator atau pemimpin mandiri, kita sedang menciptakan generasi inlander baru. Sebuah sistem yang membuat kita bangga menjadi buruh di negeri sendiri untuk perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya kita adalah bentuk penjajahan yang jauh lebih licik daripada yang pernah dilakukan VOC. Dan berbicara tentang sistem, kita harus berani menunjuk hidung pada penjajahan konstitusi kita sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi pilar kemerdekaan seringkali hanya menjadi pajangan. Pasal-pasal tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat seolah hanya indah di atas kertas, namun tumpul di lapangan. Ketika hukum diinterpretasikan demi kepentingan segelintir elit, ketika suara rakyat dibungkam, ketika kebenaran dianggap subversif, maka kita sedang dijajah oleh mereka yang seharusnya menjaga kemerdekaan itu. Kemerdekaan dalam mengajukan pendapat, berkreasi, dan mengatakan kebenaran, termasuk membuka fakta kebusukan para pemimpin korup, adalah nafas sejati sebuah bangsa yang merdeka. Tanpa kebebasan ini, proklamasi hanyalah gema kosong. Bagian 3, konklusi dan pertanyaan reflektif. Jadi, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Secara politik ya, tapi secara esensial, kemerdekaan bukanlah sebuah tujuan akhir. Ia adalah sebuah medan perjuangan abadi. Medan perang itu ada di dalam kepala kita, di dalam hati kita, di dalam setiap pilihan yang kita ambil setiap detiknya. Merdeka adalah saat kita sadar sedang dimanipulasi oleh algoritma, dan waktu kita dirampas, lalu kita memilih untuk meletakkan ponsel dan memprioritaskan yang utama. Merdeka adalah saat kita disulut amarah oleh provokasi, lalu kita memilih untuk bernapas dan berpikir jernih. Merdeka adalah saat kita punya kesempatan untuk korupsi, lalu kita memilih untuk tetap jujur meski tak ada yang melihat. Merdeka adalah saat kita melihat perbedaan, lalu kita memilih untuk mencari persamaan sebagai sesama manusia. Merdeka adalah saat kita berani mempertanyakan sistem pendidikan yang membelenggu dan menuntut perubahan. Merdeka adalah saat kita melihat sumber daya alam kita dikeruk tanpa keadilan, lalu kita memilih untuk bersuara dan melawan, bukan sekadar menerima nasib. Merdeka adalah saat kita tak hanya marah budaya diklaim, tapi gigih melestarikan dan mencintai budaya kita sendiri. Merdeka adalah saat kita berani bersuara, mengkritik, bahkan membuka kebusukan demi tegaknya kebenaran dan keadilan tanpa takut dibungkam. Kemerdekaan sejati tidak diraih dengan upacara, tapi dengan kesadaran. Tidak dirayakan dengan lomba makan kerupuk, tapi dengan perjuangan melawan kebodohan, ketidakpuasan, fanatisme, serta jebakan sistemik yang dirancang untuk menjaga kita tetap dalam keterjajahan, bahkan oleh bangsa kita sendiri. Ini juga perjuangan merebut kembali waktu kita, waktu yang telah dicuri oleh algoritma, untuk kembali pada hal-hal esensial, seperti ilmu pengetahuan dan pencerahan spiritual. Seperti kata Nelson Mandela, seorang pejuang kemerdekaan sejati, to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Untuk merdeka, bukanlah sekadar melepaskan rantai seseorang, tetapi untuk hidup dengan cara yang menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain.
Atau dalam perspektif spiritual, seperti firman Tuhan dalam Al-Quran, surah Ar-Ra ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Para pahlawan telah memberikan kita panggungnya, sebuah negara bernama Indonesia. Tapi naskah dan lakon di atas panggung itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Maka di hari kemerdekaan ini, pertanyaannya bukan lagi apakah negara kita sudah merdeka. Pertanyaannya, saya kembalikan kepada Anda yang sedang menonton ini. Kemerdekaan personal apa yang akan kamu proklamasikan untuk dirimu sendiri mulai hari ini? Jika itu adalah deklarasi kemerdekaan Anda dan musuh-musuhnya, kemalasan, kebodohan, rasa iri, kurang puas, fanatisme, radikalisme, serta belenggu sistem pendidikan, pekerjaan, korupsi, eksploitasi SDA, budaya yang terlantar, dan perampasan waktu oleh algoritma sudah teridentifikasi dengan jelas, maka apa pasal-pasal yang akan Anda tulis dalam Undang-Undang Dasar Pribadi Anda untuk menjaga kemerdekaan itu agar tidak dijajah kembali dari dalam? Lalu apa langkah Anda untuk memanajemen waktu Anda agar bisa kembali menjadi pemilik merdeka untuk diri Anda sendiri dan bukan budak bagi layar dan algoritma? Dan yang terpenting, bagaimana Anda akan menggunakan kemerdekaan bersuara Anda untuk membangun Indonesia yang benar-benar merdeka, bukan hanya di atas kertas, tapi juga di hati dan pikiran setiap warganya? Mencari arti dari semua mimpi, jalan sendiri di dunia penuh tanya, genggam luka tetap aku percaya. Aku bukan boneka sistem yang mati, aku hidup membakar sepi. Ini hariku, aku yang tentukan, bukan budak mimpi orang lain. Teriakan dunia, aku bertahan, bangkit hari ini untuk esok yang ku menangkan. Tiap langkah jatuh dan terluka, tapi tak ku biarkan mimpi ini sirna. Belajar melawan rasa takut sendiri, mengubah duka jadi api berani. Aku bukan boneka sistem yang mati, aku hidup membakar sepi. Aku tetap berjalan saat dunia membelakangi, aku tetap berdiri di hariku, aku yang tentukan, bukan budak mimpi orang lain. Teriakan